Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Irwan Argi Himawan, Hendra, dan saya sendiri Ika Nurul Hidayah. Kami dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer FMIPA Untan. Jadi, topik yang kami angkat adalah tentang pengaduan masyarakat di dalam dunia maya. Dan pengembangan sistem yang kami gunakan yaitu prototype. Yang mana pengembangan sistem prototype sendiri adalah model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat tahapan dalam pengembangan prototype itu dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang. Lalu, tim tersebut akan merencanakan sistem dan mengerjakan model awal atau rancangan sementara yang telah didapatkan dari pelanggan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Nah, jika terdapat permasalahan, tim tersebut akan merevisi sistem hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ketika selesai direvisi dan telah diterima, berarti sistem tersebut telah siap digunakan dan dilakukan uji coba sebelum dapat digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendra. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi pengajuan masyarakat dalam dunia maya. Di sini kami menggunakan framework Laravel sebagai pembuatan websitenya. Di sini untuk tampilan loginnya, untuk codingannya terdapat di Pages, di Out, di Login. Untuk halaman loginnya terdapat di sini untuk codingannya. Saya akan menjelaskan sedikit Laravel. Kalau Laravel ini menggunakan NGV, artinya Model Controller View, untuk mengakses aplikasinya, untuk membuat codingannya. Di sini ada Pages, Web, PHP. Di sinilah untuk menampilkan, mengedit, menghapus di sini untuk menghubungkannya. Lalu ada database di migration. Ini menghubungkan SMPP dengan Laravelnya. Sini codingannya. Lalu ada PHP controller, ada di sini home, data profil, data controller di sini. Lalu untuk halaman registernya, ini terdapat nama, email, password, dan password confirm. Artinya maksudnya password confirm itu mengulang yang telah kita isi. Di sini ada dapat password register. Untuk codingan registernya terdapat di sini juga. Jadi seperti dengan login, proses login juga. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengakses halaman dunia maya. Pertama kita membuat nama, contoh nama Ika. Emailnya ika@gmail.com. Lalu passwordnya kita kita login, register. Ini halaman utamanya untuk pengajuan masyarakat. Ini untuk halaman utamanya dapat di bagian codingan home. Kita bakal membuka halaman home. Di sini ada dapat home. Ini codingannya cukup mudah untuk mengcoding home-nya. Lalu kedua ada profil. Di sini profil artinya dia menyesuaikan apa yang telah diisi di register. Untuk ada nama, email, ini level tidak bakal berubah. Soalnya untuk level kita sudah menyesuaikan yang mendaftar bakal ke level user, tidak bakal ke level admin atau sebagainya. Di sini untuk codingannya terdapat di data profil di sini. Untuk codingannya kami di sini menggunakan untuk codingannya, untuk tampilannya ada ID modal, itu mempersingkat halaman lain juga, cukup satu halaman. Ini ada dia menghubung dengan web PHP. Untuk data profil di sini
untuk create update, untuk menampilkan, menghapus di sini. Itu juga memasuki database di migration di data profile. Dia termasuk di user di sini. Lalu ada namanya data profile di sini, controllernya di sini. Dia bakal menampilkan sesuai dengan user yang ID masing-masing. Di sini, oke. Di sini ada create, ada edit, ada update, ada hapus. Setelah itu ada pengajuan. Di sinilah pengajuan kita memasuki tambah pengajuan apa sih yang kita bakal mengajukan ke pihak pihak kepolisian untuk dunia maya. Ini ada tambah pengajuan. Di sini memasuki tanggal. Di sini ada Sambas, 10 Januari 2000. Oke. Untuk jenis kelaminnya wanita, pekerjaannya mahasiswi, alamatnya di Sambas, nomor KTP 1234, dan nomor HP 1234. Deskripsinya apa sih yang nak mengajukan? Contoh pencemaran nama baik. Oke, kita masukkan bukti foto. Apa sih yang udah mencemarkan nama baik kita? Contoh, ini ada masukkan ini contohnya. Ini contohnya. Oke, open, masukkan, dia bakal simpan. Oke, untuk simpan di sini kita dapat di sini. Oke. Nah, ini foto bukti pencemaran baik. Nah, di sini statusnya sedang diproses. Nah, di sinilah sedang diproses, maksudnya tuh mereka mengecek apakah benar bahwa bukti tersebut adalah pencemaran nama baik. Di sini codingannya untuk pengajuan terdapat di pengajuan. Di sini pengajuan. Nah, ini teksnya. Kami menggunakan model juga untuk tombol tambah di sini terdapat. Ini untuk tabelnya. Ini sebagai menampilkan data pengajuannya. Di sini model ID kayak untuk menampilkan seperti model kayak gini, terdapat pada codingan di sini. Oke, di sini terdapat namanya JS JavaScript untuk menampilkan data, edit di sini untuk create-nya, saat create-nya dia bakal masuk ke database. Lalu untuk web PHP, dia bakal web PHP. Di sini ada namanya data pengajuan di sini. Oke, ini ada hapus, update, edit, create, index. Dia bakal masuk ke database juga. Di sini pengajuan. Oke, di sini integer, share, tempat tanggal lahir, JK. Dia bakal masuk juga ke controller. Ini controllernya sudah sesuai. Ada create, ada edit, ada update, ada save, ada hapus. Lalu ada namanya model juga. Di sini modelnya untuk menghubungkan database ke web Ravelnya. Oke, nah kita ngajukan, kita bakal masuk ke halaman adminnya. Apakah halaman admin untuk mengecek pendaftaran pengajuan yang dilakukan oleh IKA. Oke, kita ini. Oke, masukkan password juga. Oke, ini kita udah memasukkan halaman admin. Untuk home, codingan home-nya seperti dengan user biasa. Untuk data seperti juga. Ini ada pendaftaran, ada 3 user. Pertama Agi, yang kedua Hendra, ada yang ketiga Ika. Di sini untuk halaman admin dispesialkan mendapatkan semua level. Di sini menampilkan semua level. Sedangkan user dia bakal menampilkan sesuai dengan namanya. Di sini dia tak bakal bisa memasuki, contoh saya sudah masuk sebagai Hendra, dia tak bakal masuk ke Ika, Agi, atau admin. Jadi hanya admin yang bisa menggunakan semua user di sini. Seperti untuk codingannya, membedanya hanya di sini. Di sini kita buat pemisalan if, artinya
hanya admin yang bisa melihat user A. Tapi jika dia bukan admin, dia sebagai user, maka hanya sesuai dengan ID tersebut. Oke, yang terakhir ada data pengajuan. Di sini data pengajuan artinya yang sudah dilakukan pengajuan oleh usernya atau masyarakatnya di sini bakal menampilkan foto, waktu, kapan dia mengajukan, nama, tempat tanggal sesuai dengan inputan yang sudah dikasihkan. Di sini di deskripsi pengajuan juga. Ini contoh ada foto. Kita klik foto. Di sini terdapat bukti foto dari pihak kepolisian bakal ngecek apakah data yang diajukan itu tersebut pencemaran baik atau tidak. Di sini untuk codingan di sini itu terdapat pada data. Data di sini, oke, codingan tersebut di sini. Untuk sama seperti itu, hanya untuk menampilkan ini untuk menampilkan foto, bukti 50 auto, untuk menampilkan ID modal seperti ini, maka codingan tersebut terdapat di sini, IMG SLC ID foto bukti with 110 auto. Ini juga memasuki di database, juga memasuki di controller, di web, HP, itu juga modal. Di sini, oke, untuk data, ini contoh datanya. Cukup singkat untuk menampilkan data sama untuk mengambil foto. Selanjutnya, apakah data pengajuan tersebut benar atau salah. Jika dia benar, dia bakal klik checklist ini. Apakah Anda yakin mengupdate status menjadi diterima? Apakah dia bakal terima? Kalau dia bakal terima, klik OK. Berhasil diupdate. Jika kita menunggu prosesnya bakal diterima di sini. Saat ditolak, tinggal angka X. Di sini apakah ditolak? Oke. Dia oke. Dia bakal ditolak. Otomatis di pengajuan di sini kita buka usernya, masuki akun IK lagi, apakah prosesnya diterima atau enggak, kita bisa lihat langsung di akunnya. Oke, kita tes IK. Oke, di sini kita lihat pengajuan. Nih, pengajuan diterima, otomatis pengajuan yang diterima bakal dia hubungi lewat email untuk lebih lanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan website dan codingan sedikit. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.